Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 051A1 akan presentasikan modul 1.1A5 tentang konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, pengajar praktek kami Bapak Imam Syafi'i dan anggota kelompok kami Ana Yuni Wijayati, Ibu Heni Prastiwi, Ibu Niken, Ibu Sri Hastuti, Ibu Rofiatul Fauzia, dan Ibu Septania Indri. Menuju ke pertanyaan yang pertama, apa konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konteks sosiokultural yang disepakati yaitu tarian Singo Ulung, perilaku gotong royong, perilaku sapa dan salam, serta permainan gobak sodor. Tari Singo Ulung bercerita tentang berdirinya Desa Blimbing. Dalam tarian tersebut terdapat penari singa, Panji, 2 orang yang menggunakan rotan, seorang perempuan, serta kiai yang menggambarkan Kiai Singowulu. Cerita yang berkembang di masyarakat, awalnya Kiai Singowulu yang merupakan pendatang beristirahat di bawah pohon belimbing di dalam hutan, di mana si penguasa hutan murka yang bernama Jasiman dan mengajak berkelahi. Jasiman tidak mampu melawan dan menyerah, sehingga ia memutuskan untuk berbincang dengan Kiai Singowulu, yang akhirnya mereka bersahabat dan Jasiman pun menikahkan adiknya dengan Kiai Singowulu. Dengan gotong royong, kerukunan, kerja keras, mereka berhasil membangun Desa Blimbing menjadi desa yang makmur dan sejahtera. Nilai spiritual yang terkandung di dalamnya seperti menyatakan syukur kepada Tuhan atas ketentraman penduduk desa dan hasil panennya, memberi penghormatan kepada para leluhur, serta mengharapkan pengayoman atau nyuwun wilujeng dari Tuhan. Nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya yaitu terjadi integrasi sosial di dalam pelaksanaan tradisinya. Konteks sosiokultural yang kedua yaitu gotong royong. Masyarakat Bondowoso dikenal dengan semangat gotong royongnya yang tinggi. Sebagai contoh, mereka sering sekali bergotong royong dalam kegiatan membangun rumah, membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Semangat gotong royong ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Tutwuri Handayani, di mana guru harus mendorong siswa untuk maju dan berkembang dengan mandiri, tetapi tetap dibimbing dan diarahkan. Konteks sosiokultural selanjutnya yaitu sapa dan salam. Pembentukan karakter generasi bangsa Indonesia yang tidak boleh dihilangkan adalah sikap ramah. Keramahan penduduk Indonesia ini pun sudah terkenal hingga luar negeri. Pembiasaan ini dapat dilakukan dengan kegiatan senyum, salam, dan sapa, yang mencerminkan rasa kekeluargaan yang masih terjaga. Pembiasaan salam, senyum, dan sapa mengajarkan sikap ramah dan mendatangkan perasaan aman, nyaman, dan menggembirakan. Gobak sodor. Gobak sodor ini adalah salah satu permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak-anak remaja, dewasa, maupun orang tua di Bondowoso. Anak-anak di sekolah sering memainkannya di halaman sekolah pada jam istirahat maupun sebelum pelajaran dimulai. Permainan ini juga dijadikan turnamen antar kelompok atau antar desa. Permainan ini membutuhkan halaman yang luas, dan fungsi dari permainan gobak sodor antara lain sebagai sarana olahraga, melatih nilai-nilai positif dalam diri, serta sebagai hiburan. Masuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Pada konteks sosial budaya Singo Ulung terdapat sikap positif yaitu kerja keras, gotong royong, kerjasama, dan kerukunan. Tradisi gotong royong dan kerjasama di masyarakat ini dipakai untuk pembiasaan siswa membersihkan kelas dan lingkungannya setiap hari. Gotong royong memiliki nilai budaya yaitu kebersamaan, saling membantu, dan peduli pada sesama. Pada pembiasaan untuk siswa seperti
Tradisi gotong royong dan kerjasama di masyarakat ini dipakai untuk pembiasaan siswa, yaitu kerja kelompok, mengerjakan proyek bersama, dan melibatkan siswa dalam kegiatan kemasyarakatan. Sapa dan salam. Permasalahan yang muncul adalah lunturnya keramahan pada beberapa siswa di sekolah, di mana beberapa anak tidak akan menyapa atau berjabat tangan dengan gurunya ketika bertemu atau bukan pengajar dari sekolah tersebut. Solusi yang diberikan adalah guru memberikan tauladan, seperti penyambutan siswa di pintu gerbang di pagi hari, serta menyapa siswa terlebih dahulu tanpa segan. Gobak sodor. Nilai luhur kearifan budaya dalam permainan ini adalah kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Kegiatan gobak sodor juga bisa dilakukan oleh siswa pada jam istirahat maupun kegiatan kelas meeting di sekolah untuk menyehatkan jasmani siswa. Selanjutnya, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya antara lain kerjasama, kerukunan, kesopanan, kejujuran, bertanggung jawab, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus holistik dan seimbang, tidak bisa timpang sehingga akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan karakter luhur daerah, menjadikan sebuah budaya dalam tumbuh kembang anak secara holistik dan seimbang dalam menghadapi kodrat zaman. Gobak sodor sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam catatannya tentang metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak yang menyebutkan bahwa permainan anak adalah pendidikan. Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa pelajaran panca indera dan permainan akal tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah tanggapan dari beberapa kelompok tentang presentasi kami dan juga beberapa pertanyaan tentang bagaimana cara menumbuhkan semangat gotong royong yang semakin menurun di daerah perkotaan seperti di perumahan. Jawaban kami adalah dengan menanamkan nilai-nilai gotong royong kepada murid di sekolah, serta ketika terjun di masyarakat, guru tidak bisa mendikte murid atau masyarakat untuk bergotong royong. Sehingga yang dapat guru lakukan adalah dengan memberikan contoh penerapan gotong royong di masyarakat, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Berikut adalah referensi yang kami ambil. Dan terakhir, terima kasih. Kami CGP Angkatan